Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik sekalian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, yang sempat terhenti karena maaf sibuk ya. Nah, ini terakhir dari bagian bab pewarisan sifat, yaitu kita akan belajar bersama sobat pendidik IPA tentang penerapan pembastaran atau persilangan monohibrid pada sifat dan kelainan yang diturunkan. Tentu yang kita bahas hanya beberapa contoh ya, karena kalau berbicara sifat dan penyakit yang diturunkan itu ragamnya banyak sekali, tetapi yang penting kalian bisa memahami prinsipnya dari contoh yang saya ambil adalah contoh-contoh yang populer. Misalnya begini ya, bagaimana kemungkinan anak-anak jika seorang lelaki penderita buta warna menikah dengan perempuan normal, misalnya begitu ya. Seperti itu nanti yang akan kita bahas. Yuk kita langsung masuk ke slide yang pertama. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui rumus kromosom manusia ya. Meskipun ini pernah kita bahas, tapi tidak ada salahnya untuk mengingatkan bahwa kromosom manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu autosom. Nah, perhatikan ini autosom. Kemudian ini adalah gonosom. Autosom itu tidak terpaut seks, artinya terpaut pada kromosom pada tubuh. Seperti bentuk rambut, warna kulit, albino, golongan darah, itu semuanya adalah tidak terpaut seks. Artinya kemungkinan laki-laki dan perempuan itu memiliki kemungkinan yang sama ya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena tubuh. Sedangkan satunya lagi adalah terpaut seks atau gonosom. Kalau pada laki-laki nanti XY, kalau pada perempuan XX. Ini untuk yang normal ya. Nah, biasanya kelainan atau penyakit yang diturunkan yang terpaut dengan seks itu adalah contoh populernya adalah buta warna dan hemofili. Nah, itu ya. Jadi nanti akan kita ambil 4 contoh, yaitu 2 contoh autosom. Nanti kita akan membahas tentang albino dan golongan darah. Sedangkan untuk kelainan yang terpaut dengan seks atau gonosom, nanti yang akan kita bahas adalah buta warna dan hemofili. Oke, baik, lanjut. Yang pertama adalah kelainan yang tidak terpaut seks. Contohnya adalah albinisme atau peristiwa kurangnya pigmen tubuh sehingga menyebabkan seseorang menderita albino atau bule ya. Ini contoh albino. Albino itu albino itu bersifat resesif ya. Simbolnya ini A kecil A kecil. Tadi yang normal itu kan A besar A besar ya. Yang normal itu A besar A besar. Ini normal. Oh, mana pennya? Nah, kalau normal itu A besar A besar. Kalau albino itu A kecil Al kecil. Nah, kalau ada albino, albino A besar A kecil. Nah, ini namanya normal carrier. Jadi secara tampilan dia seperti kita, normal. Tidak bule ya, rambutnya hitam, tidak seperti yang ada dalam gambar ini. Tetapi dia di dalam tubuhnya membawa gen albino. Nah, seperti ini. Nah, kali ini albino. Jadi albino menikah dengan orang normal carrier. Nah, bagaimana kemungkinan anaknya? Nah, sekarang kita buat gametnya ya. A besar A kecil berarti gametnya kan A kecil A kecil. Ya, karena satu macam kita boleh ambil salah satu. Kalau A besar A kecil berarti gametnya ada 2 macam, yaitu A besar sama A kecil. Maka nanti genotip anak-anaknya kemungkinannya adalah ini ketemu ini atau ini ketemu ini. Cuma ada 2 macam ya. Kalau ini kita ulang sama saja kan. Ini ketemu ini A besar A kecil, sama ini ketemu ini A kecil A kecil. Karena kemungkinannya hanya ada ini A besar A kecil, dan kemungkinan kedua adalah A kecil A kecil. Kemungkinan yang pertama berarti dia normal carrier. Jadi secara fisik dia normal, tetapi dalam tubuhnya menyimpan gen albino. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah dia albino. Jadi kalau kita buat persentase berarti ini 50%
akan menghasilkan anak normal karier, sisanya yaitu 50% juga kemungkinan anaknya adalah albino, itu kan. Nah itu berikutnya contoh yang lain, misalnya pria normal karier yaitu A besar A kecil, terus menikah dengan wanita normal karier juga A besar A kecil. Oke. Berapa persenkah pasangan ini memiliki anak albino? Mudah sekali ya. Oke, ini berarti gametnya A besar A kecil, yang sini adalah A besar A kecil, sama kan? Berarti genotip kemungkinan keturunannya adalah A besar A besar A besar A besar. Terus kalau ini ketemu ini berarti A besar A kecil. Oke, ini A besar ya. Atau ini ketemu ini muncul lagi A besar A kecil, yang terakhir adalah ini A kecil ketemu A kecil, berarti A kecil A kecil. Nah yang ini kan normal, ini normal ya, bedanya ini normal, ini bedanya, ini normal betul-betul normal, kalau yang dua ini normal karier dan yang ini adalah albino. Berarti persen pasangan ini akan memiliki anak albino sebanyak 25%. Oke ya. Seperti itu contohnya ya, sangat mudah sekali. Berikutnya, ini kok wajah saya nggak kelihatan ya, sudah apa-apa ya. Kelainan tidak terpaut seks yang lain adalah golongan darah. Nah ini juga penting, ini sering muncul dalam soal. Nah golongan darah dalam sistem ABO itu ada 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah 0 atau awamnya disebut golongan darah O ya. Tapi yang betul itu golongan darah 0 karena tidak mengandung aglutinogen. Untuk golongan darah A itu genotipnya ada 2, yaitu IAIA atau IAI0. Ya, berarti golongan darah A ini bersifat dominan, ya kan? Ini ketika muncul IAI0 maka yang menang adalah golongan darah A. Begitu juga yang B, yaitu IBIB atau IBI0, jadi dominan terhadap golongan darah O. Sedangkan AB berarti IAIB, mudah sekali sesuai dengan golongannya. Kemudian kalau I0I0 itu mutlak harus homozigot ya, harus sama I0I0. Nah seperti ini di golongan darah, harus diingat-ingat ini, kalian harus hafal ini ya. Nah contohnya seperti ini. Nah sekarang contoh soal, misalnya pria bergolongan darah A IAI0 berarti heterozigot. Oke, sebentar, pulpennya akan saya tampakkan dulu ya biar oke. Nah ini IAI0 menikah dengan wanita bergolongan darah B yang juga heterozigot IBI0. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Ini maksudnya golongan darah anak-anaknya ya. Oke, jelaskan. Baik, sekarang akan kita buat bikin persilangannya ya. Jadi kita mulai dari parental. Golongan darah A yang pria yaitu IAI0. Oke, pelan-pelan menikah dengan wanita bergolongan darah B yaitu IB0. Oke ya. Nah, ini golongan darah A. Yang ini golongan darah B. Oke. Nah, sekarang gametnya. Oke, berarti ini adalah IAI0, kita pecah ya. IAI0. Terus kemudian yang ini gametnya adalah IB dan I0. Oke. Maka kemungkinan gamet anak-anaknya adalah ini ketemu ini, maka akan terbentuk gamet IA
IB, wah ini tulisannya agak berat, atau ini ketemu ini berarti bisa IB I0 atau ini ketemu ini berarti IA I0 atau yang terakhir ini ya, berarti saya tulis di mana, di sini ya, I0 I0. Oke, berarti yang ini golongan darahnya adalah AB. Kalau yang ini golongan darahnya berarti B. Kalau yang ini golongan darahnya berarti A. Kalau yang ini golongan darahnya berarti 0. Oh, berarti kemungkinan anak-anaknya memiliki golongan darah yang bervariasi ya. Bisa AB, bisa B, bisa A, bisa O. Nah, berarti masing-masing persentasenya sama, yaitu 25% semuanya. Nah, begitulah. Berarti ini termasuk keluarga unik ini ya. Golongan darah ayahnya A, golongan darah ibunya B, tapi anaknya mungkin saja bergolongan darah I0, 0 malah ya. Aneh kan? Tapi tidak aneh sebetulnya kalau kita lihat tadi, karena memang ada genotip I0 muncul. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya adalah kelainan yang terpaut seks. Contoh paling umum adalah buta warna. Yuk kita cek kalian buta warna enggak ya. Perhatikan huruf tokek ini. Ini ada angka berapa ini? Nah, kalau kalian nggak bisa melihat, berarti kalian buta warna. Ini angka 5 ini berai. Ini angka 5. Ini berapa ini? Ini 18 ini. Ya, kalau ini berapa? Ini 74. Oke, kalian setuju nggak sih? Jangan-jangan saya yang salah lihat ini. Kalau ini berapa? Ini 2 ya. Nah, ini angkanya. Oke. Nah, seperti ini. Karena terpaut X, maka karena terpaut seks, maka kita berbicara XX, XY gitu ya. Kalau wanita normal kan ini XX. Kalau wanita buta warna berarti XGB, XGB. Kalau wanita normal karier berarti XGBX. Berarti buta warna ini harus homozigot ya. Jadi kedua-duanya untuk wanita. Tapi kalau pria XY itu normal, tapi kalau pria itu cukup XGBY. Jadi hanya pada X saja yang bisa ketempelan ini kelainan gen buta warna ini. Inilah yang menyebabkan bahwa pria itu penderita buta warnanya lebih banyak dibandingkan wanita. Kalau wanita kan harus dua-duanya. Sedangkan kalau pria hanya cukup X-nya saja, Y-nya tidak perlu. Sehingga jumlah penderita buta warna bagi pria itu lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Yuk kita lihat contohnya ya. Seorang lelaki penderita buta warna. Lelaki buta warna ya. Berarti lelaki buta warna berarti XGBY. Nah, menikah dengan wanita karier. Berarti wanita karier itu berarti XGBX. Nah, tentukan persentase anak-anaknya. Gampang sekali ya. Gametnya berarti XGB. Oke, sama Y. Sedangkan yang ini gametnya adalah XGB X dipisahkan. Berarti bisa ketemu ini. Berarti XGB XGB. Kalau XGB XGB berarti wanita buta warna. XGB XGB. CB itu color blind ya. Kalau ini ketemu ini berarti X GBY, jadi lelaki buta warna ya. Kalau ini ketemu ini berarti XGBX, berarti wanita karier. Yang terakhir adalah XY, yaitu lelaki normal. Berarti persentase anak-anaknya adalah 25% perempuan buta warna, kemudian 25% itu adalah lelaki buta warna, kemudian 25% adalah wanita karier, dan yang terakhir adalah 25% laki-laki
normal. Nah, jadi mungkin dia memiliki anak laki-laki normal, yang perempuan juga, tapi normalnya adalah normal karier gitu ya. Jadi kemungkinannya seperti itu. Gampang kan? Nah, yuk kita lanjut. Nah, berikutnya adalah hemofili. Ini hemofili itu kelainan di mana darah itu sulit menggumpal. Jadi sangat berbahaya kalau ada orang yang terkena hemofili ya. Untuk perempuan justru dia bersifat letal. Artinya kalau dia eksa, jadi perempuan hemofili itu mati lahir. Jadi lahir dia akan terus meninggal dunia. Kalau ini wanita normal, ini wanita karier masih bisa bertahan hidup karena secara fisik dia seperti orang normal, cuma mengandung gen hemofili. Ini pria normal, kemudian pria hemofili. Kalau pria hemofili masih mungkin bisa dia hidup tidak bersifat letal, tetapi tidak boleh mengalami luka yang serius ya, karena darahnya jadi sulit menggumpal. Jadi kalau terjadi luka ya sangat berbahaya. Nah itu kodenya harus kalian ingat ya. Nah berikutnya ini, misalnya wanita karier hemofili menikah dengan pria hemofili. Wanita karier hemofili berarti XH karena tidak ada wanita hemofili ya. Wanita hemofili pasti meninggal dunia karena bersifat letal. Menikah dengan pria hemofili, kalau pria hemofili berarti XHY. Nah, mungkinkah dia memiliki anak perempuan yang hidup tidak letal? Jelaskan. Yuk kita analisis ya. Berarti ini kita buat gambarnya. Berarti XH, kemudian ini adalah X, sedangkan ini adalah XH, kemudian sekarang adalah Y. Ini ketemu ini berarti ini letal, ini XH, ini bersifat letal, berarti perempuan mati lahir, letal ya, letal. Kalau ini ketemu ini berarti lelaki hemofili, XHY, ini lelaki hemofili. Atau ini ketemu ini berarti wanita karier, XHX, hidup ini ya, ini hidup. Sedangkan yang ini berarti XY, berarti ini laki-laki ya. Nah sekarang pertanyaannya, mungkinkah dia memiliki anak perempuan yang hidup? Mungkin. Berapa persen kemungkinannya? Ya ini cuma ini tok. Berarti kemungkinan wanita anaknya yang berjenis kelamin wanita yang bisa hidup normal meskipun dia itu karier, itu kemungkinannya adalah 1/4-nya atau 25%. Nah begitu adik-adik sekalian, sobat klinik IPA, khususnya kalian yang kelas 9, pembahasan kita tentang penyakit atau sifat yang diturunkan. Jadi intinya adalah dasarnya kalian harus menguasai pembastaran atau persilangan monohibrid. Tetapi yang harus kalian ketahui detailnya tadi ya, simbol-simbolnya. Jadi silakan diulang lagi, dilihat, ditonton videonya, dan semoga bisa membantu kalian dalam memahami buku siswanya yang kalian sedang belajar daring di rumahnya masing-masing. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.